Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus memberikan kepada kita kesehatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang dosa besar yang ke-16. Dosa besar yang ke-16 yaitu syahadatuz zur atau qauluz zur. Yaitu perkataan atau kesaksian palsu. Ya. Perkataan atau kesaksian palsu. Di sini ya, az-zur atau syahadatuz zur, persaksian palsu itu termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Di sini urutannya dosa besar yang ke-16. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas dan tegas bahwasanya memberikan kesaksian palsu itu merupakan dosa besar. Ya, memberikan kesaksian palsu itu termasuk dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, termasuk tanda orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, salah satu tandanya adalah walladzina la yashhaduna zur. Ya, salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah, beriman adalah walladzina la yashhaduna zur. Yaitu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Ini tanda orang beriman. Orang-orang yang tidak akan pernah memberikan kesaksian palsu. Berarti sebaliknya, orang-orang yang tidak iman, loh, kenapa tidak iman? Karena dia tidak takut bagaimana penghisaban atau hisab dan pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Allah. Dia berani-beraninya memberikan kesaksian palsu kepada orang lain. Ya. Gitu. Maka dia berani sekali kalau seandainya dia menyatakan padahal si fulan itu benar, ya kan? Dia tahu, dia bersaksi bahwasanya fulan itu orang benar, dia tidak mencuri, dia tahu. Tapi ternyata dia disuap, ya kan? Akhirnya apa? Karena disuap tadi, dia memberikan kesaksian palsu bahwasanya yang tadi dia adalah orang yang benar, tidak mencuri dan seterusnya. Kemudian karena dia diberikan sedikit dari ya manfaat kepentingan dunia, sehingga apa? Teganya memberikan kesaksian palsu. Ini sifat termasuk sifat orang munafik. Sifat orang kafir, sifat orang munafik. Ya. Dia tahu yang sesungguhnya dan dia tidak takut bagaimana besok dia akan diadili, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Maka termasuk tanda orang beriman apa? La yashhaduna zur. Orang-orang yang senantiasa tidak akan pernah
memberikan kesaksian palsu kepada saudaranya sama muslim. Tidak akan pernah. Menghormati. Kalau dia jujur orang benar, katakan dia benar. Apa adanya, tanpa mengurang-urangi dan tanpa menambah-nambah. Ini sifat orang beriman. Maka sifat orang yang tidak iman, termasuk kemunafikan, apa? Orang yang memberikan kesaksian palsu kepada saudaranya. Yang namanya kesaksian palsu itu merugikan. Sangat merugikan, bahkan membahayakan. Betapa banyak gara-gara persaksian palsu harta orang lain dirampas. Ya enggak? Harta orang dirampas. Betapa banyak gara-gara persaksian palsu jabatan kehormatan dihinakan. Ya enggak? Yang tadinya orang mulia gara-gara bersaksi palsu, menfitnah, memutarbalikkan fakta, sehingga apa? Yang tadinya mulia jadi hina di hadapan manusia. Ya enggak? Dan gara-gara saksi palsu, nyawa orang menjadi taruhan. Ya enggak? Ya? Artinya dia tidak bersalah, dia tidak membunuh misalkan. Kemudian apa? Ada seseorang datang, saksi bayaran dibayar, memberikan kesaksian palsu, yang memang dia tidak tahu apa-apa. Ataupun dia melihat bahwasanya dia orang benar, tapi apa? Karena dia dibayar, sehingga apa? Karena demi uang inilah dia rela, tega, menzolimi saudaranya yang benar, hanya karena dunia, dengan cara apa? Memberikan kesaksian yang maka gara-gara saksi palsu ini bahaya sekali. Apa yang pertama? Merampas hak orang lain, harta orang lain bisa diambil dengan persaksian palsu. Sekarang banyak sekali modus-modusnya, ya. Kemudian yang kedua, gara-gara persaksian palsu apa? Kemuliaan seseorang, kehormatan seseorang bisa dihinakan, direndahkan. Gara-gara persaksian palsu. Yang ketiga, betapa banyak gara-gara persaksian palsu, ya. Nyawa orang pun hilang, dipertaruhkan. Ya, naudzubillah. Maka ya, persaksian palsu itu termasuk dosa yang besar, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persaksian palsu setelah penyebutan syirik. Padahal kita tahu syirik adalah dosa besar yang paling pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa persaksian palsu ini setelah penyebutan kata syirik. Ini menunjukkan bahwasanya kesaksian palsu ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Ya memang tidak seperti syirik, tapi Allah menggabungkan antara kesaksian palsu dengan perbuatan syirik disebutkan dalam satu ayat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya persaksian palsu adalah termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30, "Fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur." Maka jauhilah oleh-olehmu ya berhala-berhala yang najis. Berhala-berhala yang najis. Karena semua berhala najis. Ya. Wajtanibu qaulaz zur. Dan jauhilah oleh kalian qaulaz zur, perkataan-perkataan dusta. Ya. Di sini maksudnya ya persaksian dusta. Ya. Ini bahaya sekali. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang hadis ini termasuk hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamah hatta tajibalahun nar." Tidak akan sedikit pun bergeser kedua orang yang telah memberikan kesaksian palsu pada hari kiamat. Coba bayangkan. Padahal pada saat hari kiamat yang kita butuhkan adalah syafaat dari Allah. Pertolongan dan bantuan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bagi mereka orang-orang yang sewaktu di dunia menzolimi saudaranya dengan memberikan kesaksian palsu, maka besok orang yang memberikan kesaksian palsu di sewaktu di dunia, sewaktu di akhirat besok tidak akan bisa bergeser. Dalam arti apa? Mencari pertolongan. Nah, kalau kita di dunia kan sekarang kita bisa. Kaki kita bergeser berjalan, minta tolong bantuin saya. Minta tolong bantuin saya. Minta tolong bantuin saya, tolong saya. Sekarang di dunia kita bisa mampu menggerakkan kaki kita untuk bergeser berjalan ke sana kemari untuk apa? Mencari pertolongan, mencari besok pada hari kiamat orang-orang yang sewaktu di dunia memberikan kesaksian palsu, maka orang ini besok pada hari kiamat tidak akan bergeser sedikit pun, satu langkah pun tidak akan bisa. Kenapa? Sampai hari kiamat, ya, karena perbuatannya tadi hatta tajibalahun nar, sampai dipastikan bahwasanya neraka baginya. Coba bayangkan. Sampai dipastikan bahwasanya neraka itu wajib baginya. Tajibulahun nar. Neraka itu wajib baginya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari sini ya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan persaksian palsu itu ada dua macam. Persaksian palsu itu ada dua macam minimalnya, ya. Yang pertama, ya, seseorang mengetahui yang sebenarnya. Paham? Seseorang mengetahui yang sebenarnya bahwasanya dia itu tidak mencuri, dia itu tidak berzina, dia itu yang benar, dia tidak bersalah. Paham? Seseorang yang dia tahu yang sebenarnya, hakikatnya, namun ketika dipersaksikan, tiba-tiba datang orang yang bersalah tadi, orang yang dia mencuri, orang yang dia berzina, kemudian apa? Memberikan bayaran. Karena akan dihakimi, akan diadili oleh hakim kan? Maka apa? Dia membayarnya, memberikan sedikit dari dunia. Cobalah bilang, saya nggak bersalah, dia yang bersalah. Nih, saya kasih uang. Padahal dia yang tahu yang sebenarnya. Maka ini termasuk persaksian palsu yang paling berbahaya. Nomor satu, ya kan? Dia tahu yang sebenarnya, namun gara-gara dunia, dia tega menzolimi saudaranya yang tidak melakukan apa-apa. Bahwasanya saudara adalah orang yang benar, orang yang jujur, namun dia disuap sehingga Pak memberikan kesaksian Ini yang pertama. Ini yang paling membahayakan. Sudah tahu yang sebenarnya, namun karena dunia dia tega menzalimi saudara. Sehingga Pak mengambil hartanya, merampas kehormatannya kan? Yang dia bukan orang pencuri, dikatakan pencuri kan kehormatannya hancur, ya enggak? Sehingga apa? Ketika hakim memberikan keputusan dia bersalah, gara-gara siapa kira-kira? Gara-gara persaksian sehingga apa? Kehormatan dia dihinakan olehnya. Ya enggak? Atau mungkin dia tidak membunuh, kemudian dia mendapatkan hukuman mati. Padahal dia tidak membunuh. Kemudian orang ini bersaksi. Sehingga apa? Menghilangkan nyawa orang lain. Ya enggak? Bahaya sekali. Ini yang pertama. Mengetahui yang sebenarnya, tapi dia berdusta. Karena apa? Uang disuap. Dan ini banyak sekali. Bahkan bukan hanya saksinya, hakimnya saja pun bisa dibeli sekarang. Ya, hakim saja sekarang bisa dibeli, keadilan saja bisa dibeli. Bukan hanya saksinya, yang hakim yang mengadili sekarang bisa dibayar. Na'udzubillah min. Kemudian yang kedua, persaksian palsu yang kedua, sifat yang kedua adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Loh ini ya, tidak tahu apa-apa, tidak tahu kejadiannya seperti apa, kemudian apa? Didatangkan dengan tidak dibayar. Ya. Tidak tahu apa-apa, kejadiannya. Kemudian apa? Didatangkan menjadi saksi untuk bersaksi. Coba bayangkan. Kemudian apa? Dibayar. Otomatis dibayar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa, ya kan? Kok mau untuk bersaksi? Otomatis dia mendapatkan keuntungan dari dunia. Kemudian apa? Dia bersaksi. Nah, ini juga luar biasa ini. Dia bersaksi dengan kesaksian Kenapa?
Karena memang dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Tidak tahu kejadian yang sebenarnya, faktanya seperti apa. Tiba-tiba dia bersaksi bahwasanya dia yang mencuri, dia yang telah berbuat ini, berbuat ini. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Ini naudzubillah. Ya, insya Allah kita lanjut ya pada pertemuan berikutnya tentang ya bahwasanya ya kesaksian palsu dapat menimbulkan dosa besar. Loh, saksi palsu saja besar dan saksi palsu ini menimbulkan dosa-dosa besar yang lainnya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.